Salam sahabat hidup untuk bersaksi, kenalin nama aku Inge Karisma, biasa dipanggil Inge, umur 24 tahun dan aku asli dari Jawa. Mama aku asli Blitar, papa aku asli Sunda, Kuningan, Jakarta Barat. Dan di kesempatan sekarang ini aku mau sedikit berbagi, kalian mau sedikit share tentang awal perjumpaanku sama Tuhan Yesus itu gimana, dan segala kebaikan-kebaikan yang Dia nyatakan dalam hidupku itu apa aja. Sebenarnya banyak sih, nggak bisa diceritakan di sini karena waktu kita terbatas ya. Buat sebelumnya daripada itu, aku sungguh-sungguh makasih buat kalian semua yang udah mau ngeluangin waktu nonton video ini, terus mau buang kota. Makasih buat semuanya, makasih buat yang udah subscribe, like, komen juga, makasih banget. Dan langsung aja, seperti yang kalian tahu dari judul video ini, aku terlahir dari notabene keluarga muslim. Mamaku, papaku, kakakku, semuanya keluarga besarku itu asli muslim. Dan selama 19 tahun aku hidup di dalam koridor itu. Awal mula aku bisa percaya Tuhan Yesus itu Tuhan pakai sebuah sekolahan waktu itu namanya SMA Kristen dan Sakti. Di sana aku yakin bukan satu kebetulan, kalaupun aku boleh di sekolah di sana bukan seperti apa yang aku mau. Sekarang coba kalau kalian mikir juga, kalian ada di posisi semisal aku udah terlahir dari keluarga Kristen, kemudian tiba-tiba orang tuaku ngasih keputusan untuk menyekolahkan aku di MTS gitu mungkin, atau kayak Muhammadiyah gitu ya, ataupun sekolah Hindu, sekolah Buddha mungkin ya gitu ya. Siapa gitu yang mau gitu, sama seperti aku waktu dulu juga kayak gitu. Sebenarnya ya penolakan besar gitu loh, tapi sebagai anak ya balik lagi, kita bisa apa gitu loh selain nurut sama orang tua gitu. Dan aku sungguh-sungguh bersyukur kalau waktu itu Tuhan kasih aku hati yang mau untuk menerima, hati yang mau taat gitu sama keputusan orang tuaku, meskipun gak suka gitu, meskipun masa sih gitu loh, kalau mau ditarik mundur kan kepengennya kan kita ya anak-anak yang mau masuk ajaran baru, mau masuk sekolah pasti ya mau yang terbaik ya, sekolahan yang elit, sekolahan yang besar, sekolahan yang terkenal gitu ya. Sama waktu itu aku juga berpikiran seperti itu, pengen banget rasanya untuk sekolah di sekolah negeri gitu. Tapi rancangan Tuhan bukan rancanganku, jalan Tuhan bukan jalanku, dan seperti yang sudah terjadi waktu itu, Tuhan izinkan memang keluarga kami keluarga kami kekurangan, maksudnya bukan kekurangan ya maksudnya kurang mampu gitu loh untuk menyekolahkan aku di SMA negeri kayak gitu ya. Bukan satu kebetulan juga gitu loh, tapi ya karena memang sudah Tuhan create seperti itu gitu loh. Jadi Tuhan pakai satu sekolahan itu buat manggil aku, buat menyatakan dirinya bagaimana Dia adalah Tuhan yang hidup, yang ini loh aku pribadiku tuh seperti ini gitu. Waktu itu ingat banget karena di sekolahan itu setiap weekend ada acara kebaktian bersama, jadi semuanya mesti harus ikut tanpa terkecuali. Cuma sekolah itu nggak pernah untuk mengkristenisasikan murid-murid, itu nggak pernah gitu. Memang sudah ada kesepakatan gitu, perjanjian gitu sebelumnya dengan orang tua kami, siswa gitu juga setiap kami gitu. Jadi semuanya mesti harus ikut, dan ya kita ikut gitu loh.
Tapi jujur dari kelas 1, kelas 2 gitu, itu kan kayak udah menjadi habit gitu ya buat aku untuk ikut kayak gitu ya. Sebenarnya nggak ngerti gitu loh, dan bahkan dari awal pun juga aku sendiri nggak pernah tidak pernah nggak mau pindah agama, nggak mau terkontaminasi, nggak mau terintimidasi seperti itu. Nggak mau lah, pokoknya udah perang-perang lah, pokoknya udah nazar, udah janji kayak gitu juga. Tapi ya balik lagi seperti apa yang firman Tuhan katakan, bahwa jalanku bukan jalanmu dan rancanganku bukan rancanganmu gitu. Jadi waktu itu satu ketika kami masuk ke dalam aula untuk ibadah itu gitu, dan sebenarnya udah berulang kali aku ikut itu, tapi kan aku juga nggak pernah mendengarkan gitu kan, nggak pernah mau tahu gitu cara ibadahnya orang Kristen itu gimana, kenapa mereka nangis apa gitu, nggak pernah terlintas di pikiranku. Tapi hari itu benar-benar satu kasih karunia yang aku dapatkan dari Tuhan ketika Dia menyatakan pribadinya. Aku nggak tahu lagu-lagu rohani, sebelumnya aku nggak ngerti, sama sekali nggak ngerti. Tapi hari itu ada satu pujian yang teman-teman bawakan semuanya di sana. Teman-teman bawain satu lagu yang Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Nah, kalian semua pasti juga tahu. Aku yakin pasti semuanya tahu lagu itu. Sesuai dengan judulnya, Bapa sentuh hatiku. Hari itu benar-benar Tuhan sentuh hatiku, benar-benar sentuh hati aku waktu itu. Tiba-tiba aku nggak tahu bagaimana cara kerjanya Tuhan, bagaimana cara kerjanya Roh Kudus. Pada waktu itu aku juga nggak tahu bahasa Roh Kudus, bahasa damai sejahtera, bahasa sukacita, benar-benar nggak tahu. Tapi maksudnya setelah hari itu aku jadi terpikat gitu. Ketika Dia nyatakan, aku juga nggak ngerti gimana caranya. Tiba-tiba aku berdiri, terus bisa lagunya, ikut nyanyi, dan air mataku keluar semua. Dan hari itu benar-benar apa yang aku rasain itu, aku merasa sangat berdosa gitu, menjadi orang yang sangat berdosa gitu, orang yang banyak salah gitu. Aku nggak tahu bisa merasakan seperti itu, dan aku nangis, aku bisa lagu itu dengan tiba-tiba aku nyanyi, kemudian dia makin jamah sampai kayak kedalaman hatiku gitu, nggak bisa dikatakan, nggak bisa diungkapin. Tapi benar-benar Dia nyatakan pribadinya. Dia tiba-tiba seperti mengkorek-korek, kayak apa ya, kayak mencabut segala yang kotor gitu loh, kayak nggak tahu, kayak ada yang sedang Tuhan bersihkan gitu di dalam hatiku. Kemudian Dia gantikan dengan rasa damai. Dia bener-bener rasanya damai, rasanya tuh enak gitu. Maksudnya kayak hadirat itu loh yang aku maksud, hadirat Tuhan itu loh yang bener-bener buat aku so blessed, aman, nyaman, gak ngerti. Dan tiba-tiba aku percaya gitu aja gitu. Selesai ibadah, aku masih nangis di dalam kelas gitu. Mungkin di sini ada teman-temanku yang jadi saksi juga di part of my life kayak gitu. Di sana ada Ira, ada Anis, ada Susan, ada ya semuanya banyak, nggak bisa sebutkan satu persatu. But aku thank you guys buat kalian semuanya, karena ya dari mereka juga aku
boleh kenal gitu siapa Tuhan Yesus, siapa Bapa kita yang di surga itu gitu. Dan hari itu benar-benar merasa sangat plong, sangat damai. Dan aku di kelas tuh nanya temanku gini, oh ada satu temanku yang nanya gini, kamu kenapa nggak gitu, kamu kenapa kok nangis gitu. Aku cuma jawab, oh, Tuhan mau ndak ya ngampuni dosa-dosaku. Aku bilang gitu, iya mau, Tuhan itu baik gitu, Tuhan Yesus itu sangat baik gitu. Dan sejak hari itu aku percaya bahwa Tuhan Yesus itu hidup, Tuhan Yesus itu adalah Tuhanku, Tuhan Yesus itu adalah juru selamatku gitu. Jadi setelah hari itu ya meskipun ndak lurus aja gitu. Maksudnya setelah hari itu prosesnya tuh baru dimulai gitu, proses pengenalanku akan Tuhan Yesus itu baru dimulai. Dan kayak ada judulnya aja gitu loh, untuk memulai hidup baru, kayak welcome to the jungle. Kayak gitu. Udah selamat masuk ke dalam proses yang baru gitu. Nah, day by day waktu itu terus aku backstreet, dan satu ketika, singkat cerita, orang tuaku tahu bahwa aku mulai tertarik dengan kekristenan, mulai baca kitab gitu, mulai berdoa sebelum makan kayak gitu tuh. Cuma ya di mata mereka salah gitu, karena mereka, ya aku tahu ya perasaan mereka, mungkin kecewa, mungkin mereka nggak mau gitu untuk aku meninggalkan mereka gitu. Tapi hari itu benar-benar buat aku sangat bersyukur gitu loh, meskipun prosesnya nggak gampang, dan sempat mengalami percekcokan sama keluarga, sama mama, sama papaku, sama kakakku itu, hingga satu ketika kita berantem, mereka nggak bisa terima aku di rumah, mereka usir aku. Terlebih untuk papaku waktu itu sangat marah besar, karena sebelumnya papaku tuh nggak pernah marah, dia benar-benar gambaran Tuhan lah, benar-benar gambaran Bapa kita di surga buat aku ya. Setelah aku ngerti sejauh ini gitu loh, dia marah waktu itu, dan segala perkataan yang buruk, segala perkataan yang menyakitkan dia sampaikan ke aku. Itu sungguh benar-benar rasa yang paling sakit, yang paling parah yang pernah aku terima, yang pernah aku rasain selama aku hidup, dari bapakku sendiri gitu loh. Dari bapakku sendiri bilang, dikata-katain air susu di bawah air tuba lah, telur busuk lah, kamu ndak punya malu lah, apalah pokoknya, yang sampai ya namaku mau dicoret dari kartu keluarga juga kayak gitu. Terus akhirnya aku keluar dari rumah hari itu gitu. Sebenarnya dari mamaku sendiri nggak masalah gitu loh, karena orangnya juga nggak fanatik kan gitu, dia bisa ngerti gitu loh. Tapi karena ya papaku yang punya kuasa, karena dia ada kepala keluarga, jadi ya mesti harus nurutkan gitu. Jadi hari itu aku keluar rumah, dan singkat cerita aku menjalani banyak proses di luar rumah sama orang-orang yang sangat tidak terduga gitu loh, yang buat aku, wah, masuk Kristen kok malah gini ya gitu.
malah babak belur ya gitu, bukannya malah enak, bukannya apa gitu. Dulu berpikiran seperti itu gitu, tapi sekarang udah tahu gitu loh. Kenapa? Karena semuanya sekarangnya udah Tuhan selesaikan di atas kayu salib gitu. Kita sudah terima karya yang paling indah, kita sudah terima jaminan surga gitu loh, dari kematian Dia di atas kayu salib buat menebus setiap dosa-dosa kita. Jadi ya bukan berarti ketika semuanya sudah Tuhan selesaikan terus kita enak-enak hidup gitu, kita nggak menjalani proses dengan babak belur itu tadi. Bukan berarti seperti itu gitu loh. Karena ya siapa yang layak ya yang mereka yang mau pikul salib gitu loh. Karena Tuhan Yesus pun juga turun ke dunia juga bukan untuk enak-enak kok. Dia turun ke dunia, Dia turun dari surga, turun ke bumi itu buat apa? Buat mati buat setiap kita gitu. Jadi ya sama gitu loh, kita mesti harus melewati proses sampai pada akhirnya nanti kita benar-benar sudah matang, kita sempurna seperti gambarnya, seperti pribadinya. Kita tidak lagi jadi orang yang pemarah, kita tidak jadi orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang pokoknya yang seperti itulah, orang yang jahat lah ya gitu. Dan singkat cerita, setelah berapa tahun ya, sekitar 2-3 tahun kalau tidak salah, kami nggak pernah kontekan lagi. Aku nggak tahu nomornya mereka. Setiap kali aku minta nomor mereka ke teman, ke tetangga seperti itu untuk aku hubungi, mereka selalu ganti, habis itu ganti gitu. Jadi jadi nggak pernah kontekan, nggak tahu kabar, nggak saling tahu kabar gitu. Tapi untuk aku ya, aku berusaha untuk cari kabar mereka tuh gimana, sehat tak, apa gitu kan, dari tetangga, dari teman-teman yang kayak gitu. Dan singkat cerita, tahun 2015 aku merantau ke Bali ini ya. Terus aku mulai cari gereja yang benar-benar buat aku mau menetap di situ. Di situ ada satu gereja yang buat aku juga bukan suatu kebetulan aku dipanggil ke sana, bahkan aku juga dibaptis di sana. Aku bertumbuh di sana, belajar banyak hal juga di sana, dan mulai belajar untuk melayani juga di sana, itu di GBI Rock. Nah, terus waktu itu 2015 sampai 2016, sampai akhirnya 2016 itu aku nggak tahu gimana cara kejatuhan juga, tapi sejauh waktu ke 2016 itu aku terus bawa ke dalam doa keluargaku. Aku terus berharap sama Tuhan, terus berharap buat keluargaku gitu. Dan 2016 itu aku nggak ngerti gimana caranya Tuhan bawa kedua orang tuaku ke Bali. Itu bener-bener aku nggak nyangka karena waktu itu yang aku tahu cuma kakakku aja yang tinggal di Bali kan gitu. Cuma mereka sama suami, cuma kakakku sama suaminya aja gitu. Terus tiba-tiba orang tuaku tuh datang gitu ke Bali. Awal pertamanya mamaku yang ke Bali. Terus aku tahu juga dari temanku, tetanggaku gitu, dia bilang kalau mamaku pergi ke Bali gitu. Terus aku samperin itu masih marah, masih segala macam lah, pokoknya udah kacau dah pokoknya gitu. Sampai akhirnya aku nggak menyerah gitu aja, tapi aku terus nyamperi gitu. Aku terus cari-cari perhatian, terus aku terus berusaha gitu untuk membuat hubungan kami kembali baik gitu loh. Karena ya
satu hal yang aku tahu gitu loh, tanpa kerukunan Tuhan tidak akan memberkati kita. Sedangkan aku mau Tuhan berkati keluargaku, aku mau Tuhan pulihkan keluargaku gitu loh. Dan tanpa adanya hubungan itu tadi, kita tidak bisa gitu loh untuk bisa saling berkati, untuk kita bisa saling memberi. Ya gimana orang nggak kenal gitu kan, maksudnya nggak saling klop gitu loh. Maksudnya kayak kalau kita punya karyawan terus kita ndak kenal sama karyawannya, ndak terus-terusan komunikasi, mungkin nggak terus-terusan saling bagi gitu, saling membutuhkan kayak gitu ya. Ya masa iya seorang bos mau mempercayakan pekerjaan atau apapun itu ke bawahannya, ya kan gitu. Nah kayak gitu, terus akhirnya omaku puji Tuhan luluh hatinya, dan sungguh-sungguh sih, maksudnya bukan kuat gagahku, bukan karena usahaku itu tadi untuk aku mau hubunganku sama orangnya tuh baik-baik aja, enggak, tapi benar-benar sungguh karena Tuhan gitu, karena Roh Kudus yang udah melembutkan hati mamaku, yang udah mau benar-benar mengubahkan hatinya gitu loh, untuk bisa terima aku lagi. Kemudian disusul papaku ke Bali juga gitu loh, karena kami udah lama kan nggak bertemu, nggak komunikasi gitu. Dan yang aku ingat terakhir kali sebelum aku ke Bali, aku ada pamit kan ke orangnya gitu loh, dan apa yang dia sampaikan terakhir kali ke aku adalah ya dia bisa terima aku. Dia bilang kalau ya udah, kalau kamu memilih keputusanmu, kamu udah mantap sama keputusanmu, ya sekarang terserah kamu gitu loh, tapi resiko kamu tanggung sendiri gitu. Terus dia bilang tapi sekarang antara aku sama kamu udah nggak ada apa-apa gitu katanya. Tapi yang aku tahu gitu loh, benar-benar udah nggak ada rasa kayak kepahitan, nggak ada rasa sakit hati, itu sungguh-sungguh nggak aku rasain dari hatinya. Dan itu semua karena Tuhan. Ketika aku bertemu lagi sama papaku, dia biasa aja gitu loh, maksudnya kayak dia biasa aja gitu ya, kayak anak sama bapak kayak gitu tuh, seperti itu gitu. Dan singkat cerita, mereka akhirnya mau tinggal sama aku dalam waktu kurang lebih waktu itu setahun ya, kurang lebih setahun tinggal sama aku di Bali, sebelum pada akhirnya mereka memutuskan pulang untuk ke Jawa, tinggal di Jawa lagi gitu. Dan semenjak di Bali itu yang aku rasakan ya, pemulihan Tuhan itu mulai aku rasakan, mulai nyata gitu loh. Ketika pas kami mau tinggal bareng-bareng itu ngomong baik-baik, ngomong tentang apa yang aku rasain gitu loh. Selama aku sekolah di sana, maksudnya apa yang udah aku rasain tentang dari ketidakterimaanku ke orang tuaku, dan pada akhirnya aku bisa menerima keputusan orang tuaku gitu. Dan itu nggak mudah. Sebenarnya itu nggak mudah, nggak berjalan mulus gitu aja. Ada banyak kerikil, pokoknya banyak sebenarnya di belakang itu, hal-hal yang nggak bisa aku ceritakan di sini. Tapi satu hal yaitu, kalau Tuhan sekarang boleh izinkan boleh berhubungan lagi dengan harmonis, itu sungguh-sungguh kerinduanku yang dari dulu aku pengen, aku mau, dan itu cuma aku dapatkan di dalam Yesus Kristus. Karena tanpa kasih Tuhan, sungguh-sungguh nggak bisa saling care, nggak bisa saling mengasihi gitu loh, nggak
nggak yang apa sih, kita pasti bisa ngerasain ya orang yang sayang sama kita, orang yang benar-benar cinta sama kita itu gimana gitu ya, sama gitu. Jadi nggak ada penuntutan, nggak ada apa namanya pemaksaan seperti itu, dan ya mengalir gitu aja gitu, dan itu semua nggak bisa kita dapatkan dari kekuatan kita sendiri gitu. So mungkin itu aja ya yang bisa aku sampaikan, yang bisa aku sharing. Mungkin terbatas, kata-kataku terbatas, tapi aku percaya kuasa Roh Kudus tidak terbatas. Dia yang akan menyampaikan maksud hatiku ini ke kalian semua yang nonton. Bila kiranya kuasa Roh Kudus boleh bekerja di dalam setiap kalian dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih buat kesempatannya, terima kasih untuk boleh berbagi. Mungkin lain kali kita bisa sharing lagi, atau kita bisa ketemu, kita bisa ngobrol lebih banyak lagi, jadi nggak terbatas seperti ini. Oke. Satu hal lagi pesan aku, seperti judul YouTube ini, hidup kita itu untuk bersaksi. Jadi jangan malu buat bersaksi guys, dengan apa yang sudah Tuhan beri ke kita, terlebih anugerahnya yang udah nggak bisa digantikan dengan apapun itu, bahkan dengan dosa kita nggak bisa digantikan, karena dia benar-benar sudah sekali ngasih dan kita percaya itu benar-benar jaminannya kekal abadi sampai nanti kita meninggalkan tubuh kita yang fana ini, sampai kita mati, kita masih tetap sama dia gitu. Oke. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya.